Bola berbahaya dan wow, disambut di tiang kedua, gol pembuka. Kritik tajam netizen, masih ada yang perlu diperbaiki Timnas Indonesia U17 agar tampil lebih maksimal. Dan ini reaksi Nova Arianto. Rencana buruk Bahrain semakin terkuak. Timnas Indonesia dan supporter dihimbau tidak terprovokasi agar tidak didiskualifikasi. Media Jepang soroti rumor Sananta ke Jelly. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Kritik tajam netizen, masih ada yang perlu diperbaiki Timnas Indonesia U17 agar tampil lebih maksimal. Dan ini reaksi Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 berhasil menang 1-0 atas Kuwait pada pertandingan perdana grup G kualifikasi Piala Asia U17. Namun kemenangan itu tidak membuat Timnas Indonesia U17 terhindar dari kritikan netizen. Meski menang, penampilan Timnas Indonesia U17 melawan Kuwait dinilai kurang memuaskan. Beragam kritik tajam netizen banyak bermunculan di media sosial seusai pertandingan. Seperti tidak pernah puas melihat kinerja Timnas Indonesia, netizen pun mengkritik evaluasi permainan babak kedua terlalu mengandalkan long ball yang tidak terarah ke striker. Semoga berbenah dan selanjutnya bisa memperbaiki permainannya, kata seorang warganet. Pelatih Timnas Indonesia U17 sendiri, Nova Arianto, mengatakan timnya masih harus meningkatkan kualitas permainan. Nova mengaku memiliki beberapa catatan agar anak asuhnya bisa lebih maksimal lagi. Di sisa 2 pertandingan, dia bakal mencoba untuk bisa membuat peningkatan permainan Timnas Indonesia U17. Juru taktik 44 tahun itu mengatakan salah satu yang bakal dievaluasi adalah ketenangan para pemain ketika menguasai bola. Dia melihat anak asuhnya sering kehilangan penguasaan bola. Konsentrasi pemain juga jadi sorotan Nova Arianto karena ketika lawan melancarkan serangan, anak asuhnya terlihat beberapa kali goyah. 2 pertandingan berikutnya, Indonesia U17 bakal menghadapi Marina Utara U17 dan Australia U17. Diharapkan oleh Nova Arianto, ketenangan anak asuhnya bisa segera mereda. Karena sejauh ini Australia menjadi tim terkuat yang ada di grup ini dan bakal menjadi musuh terakhir Timnas Indonesia U17. Di sisi lain, Australia U17 sukses membantai Kepulauan Marina Utara 19-0 dalam pertandingan grup G di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah pada Kamis 24 Oktober. Kemenangan itu membuat Australia naik ke posisi puncak klasemen grup G dengan mengemas 3 poin dari 1 pertandingan dan hanya unggul dari Timnas Indonesia berkat selisih gol. Mulai diakui media Vietnam, mereka sampai bilang Timnas Indonesia seperti ini. Perkembangan pesat Timnas Indonesia belakangan ini menarik perhatian media, terutama terkait dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bergabung dengan Timnas Indonesia. Skuad Garuda kini diperkuat oleh pemain-pemain yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing di tim level Asia. Dalam pandangan media Vietnam Datau 247, kehadiran Kevin Dix dan Jairo Ridwal bakal memberikan kontribusi signifikan, menjadikan Timnas Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Datau 247 mengekspresikan keyakinan bahwa skuad Garuda dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Mereka menyatakan bahwa dengan potensi yang dimiliki, Indonesia bisa menyusun starting 11 terbaik yang sepenuhnya terdiri dari pemain keturunan dan bakal menjadi ancaman bagi tim-tim Asia dan bahkan bukan lagi ASEAN. Skuad yang saat ini saja baik Vietnam maupun Thailand sebagai raja ASEAN sudah kewalahan. Bagaimana jika Kevin Dix dan Jairo sudah resmi bergabung di dalam Timnas Indonesia? Saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, berusaha meraih poin demi peluang lolos ke Piala Dunia. Oleh sebab itu perhatian media asing terhadap perkembangan tim ini semakin meningkat, terutama setelah bergabungnya para pemain keturunan yang berpengalaman di liga-liga Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia kini tidak bisa dianggap remeh oleh lawan-lawannya. Media Vietnam itu juga meyakini bahwa kombinasi pemain-pemain berpotensi ini bakal membuat Timnas Indonesia semakin siap menghadapi tantangan di ajang internasional. Dengan demikian, penilaian media asing yang menyoroti kekuatan baru Timnas Indonesia seharusnya menjadi motivasi tambahan bagi tim dan juga pelatih untuk terus bekerja keras. Kekuatan baru ini diharapkan mampu membuat Timnas Indonesia meraih pencapaian tertinggi di kancah Asia dan juga dunia. Namun perlu diingat, di balik semua itu pasti ada kelemahannya, apalagi jika bukan chemistry-nya. Sebab Timnas Indonesia yang hampir nyetel, kemudian harus kembali menyesuaikan tim dengan pemain baru yang bergabung. Rencana busuk Bahrain terkuak, Timnas Indonesia dan supporter dihimbau tidak terprovokasi agar tidak didiskualifikasi. Timnas Indonesia bakal bertanding melawan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada tahun depan. Pertandingan kedua ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret.
Sebelumnya kedua tim bermain imbang 2-2 di pertemuan pertama yang diadakan pada 10 Oktober. Tapi baru-baru ini Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan permohonan untuk memindahkan lokasi pertandingan melawan Timnas Indonesia. BFA mengungkapkan kalau mereka telah menerima banyak serangan di dunia maya, mulai dari hinaan hingga ancaman pembunuhan. Mereka tidak bisa membiarkan tim mereka berada dalam situasi berbahaya. Selain itu, BFA juga mengeluhkan perilaku supporter Timnas Indonesia di media sosial yang menyasar pemain dan juga pejabat mereka. Bahrain mengajukan permohonan agar pertandingan melawan Timnas Indonesia dipindahkan ke lokasi di luar Indonesia dengan alasan keamanan. Namun Menpora Dito Aritejo menegaskan bahwa Bahrain tetap harus bermain di Indonesia, dan jika mereka tidak hadir pada pertandingan itu, mereka dapat dinyatakan kalah WO. Situasi ini menarik perhatian banyak kalangan, dan ada pendapat bahwa permintaan Bahrain mencerminkan kekhawatiran mereka, tetapi juga merupakan bentuk dari perang psikologi yang bisa membuat Indonesia didiskualifikasi. Ada dua kemungkinan, mungkin mereka berkaca dari kasus tragedi Kanjuruhan dan membuat khawatir, wajar mereka was-was. Namun permintaan tersebut bisa jadi hanya strategi untuk memberikan tekanan kepada supporter Indonesia dan juga PSSI. Sebab jika terjadi insiden seperti lemparan botol atau petasan, hal itu bisa memicu reaksi dari pihak Bahrain untuk protes. Bahkan protes itu bisa membuat Indonesia dihukum dan didiskualifikasi. Apalagi mereka sudah meminta untuk memindahkan venue pertandingan, namun tidak dikabulkan FIFA dan juga AFC. Jika terjadi kericuhan, maka itu bisa membuat mereka leluasa melaporkan hal itu kepada FIFA dan AFC, bahkan dengan bukti yang kuat. Semoga supporter Timnas Indonesia bisa lebih bijak menyikapi aksi Bahrain agar tidak semakin dirugikan. Media Jepang soroti rumor Sananta ke J-League. Sejumlah media Jepang menyoroti penyerang Timnas Indonesia Ramadan Sananta yang dikabarkan diminati oleh klub Liga Jepang atau J-League. Dalam sebuah acara PT Liga Indonesia baru di Jakarta, Sananta mengaku ada klub Asia Timur yang memberinya penawaran. Meski tidak menyebutkan negara asal klub itu, tetapi pemain Persis Solo itu mengatakan klub itu berasal dari negara yang bakal jadi lawan selanjutnya Timnas Indonesia. Tawaran itu ada, tetapi saya lebih fokus ke Persis Solo terlebih dahulu, karena kan masih ada kontrak. Kita kan nggak bisa apa-apa, walaupun mereka mau, tetapi kan kontraknya masih sampai Mei 2025. Klub dari negara Asia Timur, negara yang bakal kita lawan nanti, ujar dari Sananta. Ada dua tim dari Asia Timur yang menjadi lawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia, yaitu Jepang dan juga Cina. Jika merujuk pada lawan selanjutnya, maka Jepang adalah negara yang dimaksud oleh Sananta. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November. Sananta pun tersenyum ketika nama Jepang disebut oleh awak media. Pernyataan Sananta mendapatkan sorotan sejumlah media Jepang. Salah satu media Jepang, Ultra Soccer, mempertanyakan apakah benar ada klub Jepang yang mengincar dari Sananta. Apakah klub Jepang memberikan penawaran untuk penyerang 21 tahun Timnas Indonesia itu? Tulis dari media tersebut. Ultra Soccer juga menyoroti Sananta yang mulai jarang mendapatkan kesempatan bermain, menyusul kehadiran Strike dan juga Oret Mangun dalam Timnas Indonesia. Namun media itu juga menyebut Sananta punya masa depan yang bagus jika mendapatkan kesempatan bermain.